Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinel Waalaikumsalam. Dawisti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bu Dewi. Beliau adalah guru seni budaya dari SMA Negeri 2 Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Rinel, alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah baik ya. Baik, pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu Dewi. Nanti saya akan amati proses pembelajaran Ibu di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa kita melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Dewi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, siswa bisa mendeskripsikan seni itu secara lisan maupun tulisan tentang apa yang dia alami dan dia rasakan ketika mengapresiasi dari sebuah seni. Terus tujuan yang kedua, siswa itu mampu mempraktekkan salah satu jenis apresiasi karya seninya di luar setelah dia merealisasikan dan melihatnya seni tersebut. Oh iya, jadi yang pertama adalah mendeskripsikan seni secara lisan dan tulisan dan mengapresiasi seni karya seni tersebut di luarnya ya Bu Dewi. Oke, bagaimana di sini dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Di sini saya akan menggunakan pengembangannya menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan ini secara siswa itu bisa menjelaskan tentang apa itu seni secara lisan dan bisa mengapresiasikan karya tersebut berdasarkan perasaan, empati dan penilaiannya terhadap lingkungan. Terus yang kedua, secara keterampilan, siswa itu mampu menghasilkan sebuah karya yang didasarkan atas pengamatan dia sendiri dan interaksi dia terhadap lingkungannya. Oh, baik ya Bu Dewi, berarti secara pengetahuan dan secara keterampilan bagaimana dia mengekspresikan seni tersebut ya. Ya. Oke, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Rancangan pembelajaran yang akan saya capai pertama untuk strategi kemungkinan saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kegiatan pembelajaran siswa dan diintegrasikan berdasarkan sosial dan emosional siswa. Terus lalu saya akan mencoba melakukan pengelompokan terhadap siswa sesuai juga dengan keterampilan dan keaktifan siswa tersebut. Untuk model itu saya akan menggunakan problem model basic seperti problem basic learning. Untuk metodenya saya juga akan menggunakan diskusi bersama siswa, diskusi kelompok. Bagaimana strategi pembelajaran yang ingin Ibu capai? Strategi pembelajaran yang kemungkinan yang akan saya capai itu saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kegiatan belajar siswa yang diintegrasikan berdasarkan sosial dan emosional. Terus lalu saya akan mencoba melakukan pengelompokan pada siswa sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswa tersebut. Untuk modelnya saya menggunakan problem basic learning dan untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok dan penugasan seperti tanya jawab. Bagaimana media yang ingin Ibu pakai? Media pembelajaran yang mungkin saya akan gunakan itu seperti LKPD, lembar kerja siswa, atau ada laptop seperti itu. Kira-kira
Kapan mulainya Ibu merencanakan pembelajaran ini? Saya berencana pembelajaran ini jadwalnya di hari Jumat. Mungkin itu di kelas 11 jam ke-3 jam 3.4. Baik, pada hari Jumat jam 3.4 saya akan masuk untuk melakukan observasi kelas ya Bu, dan saya akan melihat dan melakukan supervisi serta mencatat hal-hal apa saja nanti yang Ibu lakukan nanti ya. Nanti sesudah observasi kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri dari percakapan kita hari ini, apa saja yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran-gambaran tentu media apa yang akan saya gunakan nantinya, dan apa-apa saja yang akan saya siapkan nanti besoknya. Baik, terima kasih atas waktunya dan sudah bisa berbincang-bincang dengan saya. Sampai jumpa dalam observasi kelas ya Bu. Demikian percakapan observasi pra-observasi kita kali ini. Sampai jumpa dengan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Namun demikian, Ibu tanya dulu bagaimana kabarnya hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak semua? Baik, Bude. Semangat? Semangat. Semangat? Masih, Bude. Ananda, sebelum kita mulai belajar, Bude absen dulu ya. Seperti biasa, namanya yang dipanggil, tolong dijawab tangannya ya. Acika Dinda, Alia Maira, Amelia Dwi, Aimeria Ramadhani. Tentang apresiasi, bagaimana cara mengapresiasikan sebuah karya, bagaimana kita bisa menilai karya tersebut. Nah, kalau karya yang kita buat itu bagus dan berbobot, akan dihargai orang, akan dikasih penilaian nilai itu yang besar. Tapi kalau kamu membuat suatu karya hanya asal-asal saja, orang pun akan menilai karya kita itu dengan sangat rendah. Hanya apapun itu seni rupa, karya 3 dimensi maupun 2 dimensi, kalau seandainya kalian membuatnya dengan cara yang bagus, dengan caranya yang kreatif, kreasi dan segala macam, itu akan menghasilkan sebuah apa yang masuk untuk kamu dalam hal apa ya? Tulus, apa namanya? Ya seperti itu ya. Ini hanya info aja dari Ibu. Tapi sebelumnya Ibu akan jelaskan sedikit ya tentang seni, yaitu kita masuk aja untuk ke kampus ini tentang aliran seni. Tujuan pembelajaran ini, tujuan dari yang ini, Ibu tulis, siswa dapat mengapresiasikan karyanya, sebuah karya, bukan karya, sebuah karya berdasarkan apa yang kamu lihat, berdasarkan mengapresiasikan karya seni rupa dengan mencari tahu di mana kamu dapatnya, di lingkungan, di sekitar lingkungan kamu. Bagaimana siswa dapat mengapresiasikan karya seni rupa berdasarkan di lingkungan. Apa itu aliran seni rupa? Minta yang belakang dulu. Apa itu aliran seni rupa? Dan aliran seni rupa adalah sebuah, ada yang bisa membantu? Mulai dari
Ya, yang di sini. Aliran adalah ya, coba di siapa? Coba katakan apa itu aliran seni rupa? Ya, aliran itu seni rupa itu adalah style atau gaya seorang seniman untuk menghasilkan sebuah karya, nah, dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau namanya aliran itu enggak, itu ada misalnya 90 aliran. Kalau dalam dunia pendidikan, khususnya bagi kalian, udah cukup 9 aja sudah jadi. Nggak perlu banyak-banyak, atau 10. Kalau 10 terlalu banyak, mungkin kalian payah nanti mengapanya. Cukup 9 ini saja yang Bude kasih. Waktu itu sudah pernah Bude berikan catatannya. Silakan Ananda pelajari yang itu. Natural, realisme, naturalisme, kubisme, impresionisme, romantisme, ya itu banyak aliran-aliran mau pelajari. Apa ciri-ciri? Apa definisinya? Kemungkinan besok akan keluar juga di pelajaran kita itu biasa. Balik lagi tentang aliran. Sini ada kawannya sudah membuat hasil karya sebuah lukisan, mungkin berdasarkan tempat di mana dia tinggal. Dia pernah melihat ini. Dia buat gambarnya seperti ini, rapi. Ini kan sebenarnya siluet. Ada Bude waktu itu memberikan catatan dengan teknik-teknik seni rupa. Siluet itu Ananda seperti ini bentuknya, tapi karena ini sudah kontemporer, dia kasih warna dengan berbagai, ada 1, 2, 3, 4, tambah 5 warna. Ya, ya, ada putih, oke, putihnya juga. Ya, jadi dia menggambar ini sesuai dengan style gaya dia. Ini termasuk aliran apa? Siapa yang punya pendapat? Aliran apa ini masuk dalam aliran? Ekspresi kan? Ekspresi jatuhnya? Apa itu ekspresionisme? Iya, bisa jadi masuk ke ekspresi. Bude udah suruh ya, kemarin coba ulangi sekali lagi apa ekspresionisme? Adalah aliran yang mencerahkan ekspresi yang dirasakan oleh perbuatannya, baik dari imajinasi batin maupun perasaan. Imajinasi batin maupun perasaan. Nah, ini berpaling. Amin amin. Nah, sudah siap ready? Oke, kita mulai ice breaking-nya. Ingatkan baik-baik. SMA 2 pasangan. Siswanya iman takwa, pintar-pintar, rajin baik, kreatif, imut. Oke, berempat. Jadi berapa kelompok? Setelah ini kita baru melukis sesuai dengan style dan gaya. Sekarang kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini merupakan perwakilan dari kelompok 2. Izin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang soal pertama, apa yang kamu ketahui tentang apresiasi seni? Menurut kelompok kami, yang kami ketahui adalah yaitu sikap menghargai atau mengakui suatu karya, baik itu yang dibuat orang lain ataupun dibuat oleh kita. Dan soal yang kedua, apa yang terjadi di dunia ini apabila tidak ada apresiasi? Yang terjadi adalah karya itu tidak akan dihargai oleh orang lain ataupun oleh kita sendiri. Jadi karya itu dia tidak memiliki nilai, baik itu dalam nilai segi sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penilaian, ada nilainya dalam sebuah karya tersebut. Makanya kita harus pakai apresiasi. Mungkin sekian dulu pembelajaran dari Ibu hari ini. Minggu depan kita akan sambung lagi dengan membuat gambar sesuai dengan style dan gaya kamu. Dan mudah-mudahan nanti akan kita berikan apresiasi yang bagus. Kita lihat dulu hasil karyanya ya. Mungkin sekian dulu dari Ibu hari ini. Percakapan pasca observasi ini sudah dilakukan terlebih dahulu percakapan pra-observasi dan pembelajaran observasi di kelas. Untuk tujuan supervisi ini adalah mengevaluasi proses pembelajaran di kelas. Tujuan percakapan pasca observasi ini adalah mengevaluasi, berefleksi, dan berbenah diri kegiatan observasi pembelajaran yang ada di kelas. Baik Bu Dewi, apa kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Dewi sesudah melakukan proses pembelajaran di kelas? Perasaan saya lumayan plong karena sudah tersampaikan apa yang ingin disampaikan. Rasa plong aja lagi, lega sih. Adakah hal-hal yang sudah baik yang Ibu lakukan pada pembelajaran di kelas? Hal-hal yang sudah baik yang saya lakukan di kelas, yang pertama saya sudah bisa meningkatkan kepercayaan siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa di awal pembelajaran. Terus yang kedua, saya dapat memberi motivasi meningkatkan keterampilan siswa dalam mencintai pelajaran seni budaya. Itu yang sudah saya. Jadi istilahnya bagaimana mereka mencintai pelajaran seni, bagaimana mereka mengapresiasinya, memahami budaya. Iya. Atau adakah hal-hal yang kurang baik yang belum memuaskan dalam pembelajaran kemarin? Hal-hal yang kurang memuaskan mungkin saya sedikit lagi harus memberikan motivasi yang banyak kepada siswa supaya mereka bisa lebih semangat lagi. Karena saya harus bisa memberikan motivasi dan membuat mereka lebih berkonsentrasi lagi dengan pelajaran seni budaya. Mungkin itu hal yang kurang memuaskan mungkin sedikit dari saya. Jadi konsentrasi ya Bu Dewi ya. Jadi di sini dari skala 1 sampai 10 di sini posisi Ibu dalam pembelajaran di kelas itu pencapaiannya sampai di mana? Mungkin pencapaian saya sekitar antara 8 sampai 9 mungkin menurut saya. Iya ya. Jadi Bu Dewi, di sini apa rencana Ibu ke depannya, tindak lanjut Ibu untuk di sini lebih meningkatkan pencapaian Ibu dan mengcover bagaimana kebutuhan siswa ke depannya? Saya ingin lebih mengaktifkan siswa supaya lebih aktif mungkin di kelas. Proses tanya jawabnya mungkin harus saya tingkatkan lagi. Terus saya juga harus memenuhi kebutuhan siswa, apa saja yang dibutuhkan saya harus penuhi. Terus berusaha juga, lebih penting adalah memotivasi siswa supaya lebih semangat lagi dalam belajar. Mungkin itu yang harus saya lebihkan. Berarti motivasi di sini Bu Dewi ya. Iya. Terkait dengan waktu pembelajaran ini yang akan Bu Dewi munculkan ini, kapan pelaksanaannya? Mungkin secepatnya saya akan pembelajaran berikutnya saya harus membuat hal yang baik ini untuk minggu depan ya secepatnya. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan di sini. Maaf mengganggu pembelajarannya. Terima kasih juga kepada Ibu PT di sini. Demikianlah percakapan pasca observasi setelah melakukan pembelajaran dan setelah melakukan percakapan pra observasi dan observasi di kelas. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.